Sahabat channel Ruang Berpikir, kali ini kita akan kembali mengenal sosok Bung Karno. Di video sebelumnya kita telah mengetahui bersama bahwa Bung Karno adalah orang yang bertuhan dengan agama Islam dan beliau sangat meyakini keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Namun siapa sangka, Islam sebagai agama yang dianutnya, ternyata Bung Karno melakukan koreksi dan kritik juga terhadap kondisi yang dialami oleh sebagian umat Islam pada waktu itu. Problem umat Muslim Indonesia pada waktu itu menurut Bung Karno diantaranya lenyapnya roh Islam yang berkobar. Bung Karno pernah mengatakan dalam masyarakat onta dan masyarakat kapal udara, kita tidak ingat bahwa masyarakat itu adalah barang yang tidak diam, tidak tetap, tidak mati, tetapi hidup mengalir, berubah senantiasa, maju, dinamis, dan berevolusi. Kita tidak ingat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menjadikan urusan dunia, menyerahkan kepada kita sendiri perihal urusan dunia, membenarkan segala urusan dunia yang baik dan tidak nyata haram atau makruh. Kita royal sekali dengan perkataan kafir. Kita gemar sekali mencap segala barang yang baru dengan cap kafir. Pengetahuan barat, kafir. Radio dan kedokteran, kafir. Sendok dan garpu dan kursi, kafir. Tulisan Latin, kafir. Yang bergaulan dengan bangsa yang bukan bangsa Islam pun, kafir. Padahal apa yang kita namakan Islam? Bukan roh Islam yang berkobar-kobar, bukan amal Islam yang mengagumkan, tetapi dupa dan karma dan jubah dan celak mata. Siapa yang mukanya angker, siapa yang tangannya bau kemenyan, siapa yang matanya dicelak dan jubahnya panjang dan menggenggam tasbih yang selalu berputar, dialah yang kita namakan Islam. Astagfirullah. Inikah Islam? Inikah agama Allah? Ini yang mengkafirkan pengetahuan dan kecerdasan, mengkafirkan radio dan listrik, mengkafirkan kemodernan dan ke-up-to-date-an, yang mau tinggal mesum sahaja, tinggal kuno sahaja, tinggal terbelakang sahaja, tinggal naik onta dan makan zonder sendok sahaja seperti di zaman nabi-nabi. Sungguh menarik. Kiranya yang dikritik Bung Karno adalah kesibukan umat Islam pada waktu itu, yang mungkin selalu ribut dalam urusan fikih yang terlalu mensakralkan tokoh dan pemahaman fikih. Mungkin karena Bung Karno berjiwa revolusioner, sehingga Bung Karno menginginkan Islam pada waktu itu dapat melek akan kenyataan hidup yang semakin berubah. Dan tentu umat Islam harus juga mencurahkan segenap perhatiannya untuk mempersiapkan perubahan-perubahan yang pasti terjadi, agar Islam tidak terbelakang dalam konteks perubahan sosial dan zaman yang terjadi. Beliau memiliki pandangan bahwa Islam is progress, Islam itu kemajuan. Ujar beliau, Islam harus berani mengejar zaman. Bukan 100 tahun, tetapi 1000 tahun Islam ketinggalan zaman. Kalau Islam tidak cukup kemampuan buat mengejar 1000 tahun itu, niscaya ia akan tetap hina dan mesum. Bukan kembali pada Islam glory yang dulu, bukan kembali pada zaman khilafah, tetapi lari ke muka, lari mengejar zaman. Itulah satu-satunya jalan buat menjadi gilang gemilang kembali. Kenapa kita selamanya dapat ajaran bahwa kita harus mengkopi zaman khalifah yang dulu-dulu? Sekarang toh tahun 1936 dan bukan tahun 700 atau 800 atau 900. Mengapa kita mesti kembali ke zaman kebesaran Islam yang dulu-dulu? Hukum syariat. Lupakah kita bahwa hukum syariat itu bukan hanya haram, makruh, sunnah, dan fardu saja? Lupakah kita bahwa masih ada juga barang mubah atau jaiz? Alangkah baiknya
kalau umat Islam lebih ingat pula kepada apa yang mubah atau yang jaiz ini. Alangkah baiknya kalau ia ingat bahwa ia di dalam urusan dunia, di dalam urusan statementship. Boleh berkias, boleh berbid'ah, boleh membuang cara-cara dulu, boleh mengambil cara-cara baru, boleh beradio, boleh berkapal udara, boleh berlistrik, boleh bermodern, boleh berhyper modern, asal tidak nyata dihukum haram atau makruh oleh Allah dan Rasul, adalah suatu perjuangan yang paling berfaedah bagi umat Islam, yakni berjuang menentang kekolotan. Kalau Islam sudah bisa berjuang mengalahkan kekolotan itu, barulah ia bisa lari secepat kilat mengejar zaman yang 1000 tahun jaraknya ke muka itu. Perjuangan menghantam ortodoks ke belakang, mengejar zaman ke muka. Perjuangan inilah yang Kemal Atatürk maksudkan tatkala ia berkata bahwa Islam tidak menyuruh orang duduk termenung sehari-hari di dalam masjid memutarkan tasbih, tetapi Islam adalah perjuangan. Islam is progress. Islam itu kemajuan. Dari pernyataan itu, nampaknya Bung Karno sangat memahami konteks sejarah dan juga terlihat memahami cabang keilmuan usul fikih, sehingga beliau bisa menganalisa problem yang dihadapi umat Islam dan mengkonstruksi pikiran baru bagi umat Islam. Menurut pengamatan Bung Karno, di antara sebab kemunduran yang dialami umat Islam pada waktu itu karena ada konsep taklid. Ujar Bung Karno, taklid adalah salah satu sebab yang terbesar dari kemunduran Islam sekarang ini. Semenjak ada aturan taklid, disitulah kemunduran Islam cepat sekali. Tak heran, di mana jenius dirantai, di mana akal pikiran diterungkup, disitulah datang kematian. Lanjutnya lagi, beliau berkata, saya sendiri sebagai seorang terpelajar, barulah mendapat lebih banyak penghargaan kepada Islam sesudah saya mendapat membaca buku-buku Islam modern dan saintifik. Apa sebab umumnya kaum terpelajar Indonesia tak senang Islam? Karena salahnya orang-orang yang mempropagandakan Islam. Mereka kolot, mereka ortodoks, mereka anti pengetahuan dan memang tidak berpengetahuan. Tahayul, jumud, menyuruh orang bertaklid saja dan menyuruh orang percaya saja. Bagi saya, anti taklidisme itu berarti bukan saja kembali kepada Quran dan hadis, tetapi kembali kepada Quran dan hadis dengan mengendarai kendaraannya pengetahuan umum. Soekarno dalam surat Ende tahun 1936. Itulah sepenggal kritikan Bung Karno terhadap kondisi umat Islam yang kami ketahui, yang diambil dari beberapa sumber dan pengajian filsafatnya Dr. Fahrudin Faiz. Bung Karno menyadari bahwa agama Islam sesungguhnya sangat lentur terhadap situasi dan kondisi bagaimanapun. Islam tidak hanya dipandang sebagai ritual peribadatan semata. Islam tidak mesti mensakralkan pemikiran kepada yang terdahulu. Islam tidak kaku karena kondisi masyarakat sosial yang selalu berubah. Islam selalu bisa menyesuaikan dan mempersiapkan tatanan bagi pemeluknya dalam menghadapi situasi, kondisi, dan keadaan yang bagaimanapun. Islam is progress. Islam itu kemajuan. Salam berpikir.